Tadi pembahasan kita itu sudah terjawab sudah tentang ilmu hal dengan apa? Hifzul hal. Bedanya beda kan? Kalau ilmu hal itu teoritis. Kalau hifzul hal itu udah praktis, ya, praktek langsung. Jadi manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazad min Allah ila bu'dan. Garis bidol ya. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk Allah, dia bukan makin dekat, makin jauh dari Allah. Makanya ilmu nafi', ilmu bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan ketika bukan sekadar teoritis tapi praktis, ilmunya diamalkan gitu kan. Itulah Imam Syekh Az-Zarnuji mewanti-wanti agar yang kita pelajari itu bukan sekedar teoritis, bukan sekedar teori, tapi mesti diamalkan. Ya, kemudian tentang khosyah dengan khauf. Sama bedanya dengan ridho dan ikhlas. Apa beda dengan ikhlas? Beda. Kalau ridho itu ketentuan Allah, kalau ikhlas perintah Allah. Nah, itu. Ya, ikhlas dengan ridho. Ini habis jatuh dari motor, alhamdulillah Allah sayang. Kemarin hujan besar tuh kan ya, ngajar tuh dari sini, buru-buru angkot berhenti dadakan, alhamdulillah. Kayak pincang-pincang nih. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Ada ikhlas, ada ridho. Ini beda nih, kadang-kadang orang masih menyamakan. Kamu calon sarjana pendidikan nggak boleh bisa menyamakan dengan orang-orang. Ya, khosyah dengan khauf. Ya kan, kalau ini ikhlas dengan apa bedanya? Kalau ini perintah Allah. Perintah Allah. Kalau ini ketentuan Allah. Beda kan? Misalnya saya bermotor kemarin, hujan lebat, buru-buru supaya sholat maghrib berjamaah di musola. Ternyata Allah takdirkan angkot mendadak, dadakan. Alhamdulillah ciuman sama angkot, jatuh. Ciuman kan? Saya cium angkot, jatuh. Pincang ini. Ya itu ridho dengan ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah, Allah ridho. Takdir Allah. Sakit, miskin, susah, melarat. Ya, itu namanya ridho dengan ketentuan Allah. Tapi ikhlas perbuatan. Kita melaksanakan perintah Allah mesti ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakannya. Itu bedanya ya. Sama dengan khauf dan khosyah. Apa tadi saya sampaikan? Khauf dengan khosyah apa bedanya? Khauf lebih akibat dosa yang diperbuat. Iya, kalau khosyah takut terhadap pengakuan terhadap keagungan Tuhan. Iya, itu khauf dengan khosyah itu. Bedanya seperti itu. Ya. Nah, ilmu hal dengan apa tadi? Hifzul hal. Bedanya di situ. Ilmu hal teori, hifzul hal praktis. Thalabul ilmi faridatun. Wajib bagi setiap muslim laki-laki perempuan untuk menuntut ilmu. Kita itu terbatas. Contoh, profesor saja itu bidangnya hanya satu. Pak Quraisy Shihab, profesor tafsir. Almarhum Ki Haji Profesor Ali Mustafa Yaqub, profesor bidang hadis. Hadis saja. Tafsir tidak menguasain dia. Ya, dosen saya namanya Profesor Amin Suma, hanya bidang fikih. Fikih pun terbatas kepada tafsir ahkam. Kemudian dulu almarhum ya penguji saya namanya Profesor Uzaimah Tahido, wanita perempuan. Itu profesor dalam bidang fikih, tapi fikihnya muqaronah, perbandingan mazhab. Jadi seseorang itu pasti bidangnya hanya satu ilmu. Nanti kamu akan mendapati itu. Nggak mungkin. Makanya kalau kamu misalnya pengen jadi profesor, harus satu bidang. Teman saya ada banyak yang nggak bisa profesor. Kenapa? Karena S1, S2, S3-nya beda-beda. S1-nya ada yang usuluddin, waktu itu dakwah. S2-nya pendidikan. S3-nya manajemen. Wah, nggak bisa tuh. Salam. Demikian. Ya, ini baru sampai apa gimana? Allahu Akbar. Ya.
Jadi nggak bisa seseorang tuh menguasai ilmu seluruh ilmu. Maka karena itulah sangat bijak yang dilakukan oleh Syekh Arnad Jarluji, bahwa belajar itu wajib. Lalu diistimbatkan wajibnya satu bidang, nggak semua ilmu. Tetapi ada ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tentang ketauhidan, tentang Allah, zat apa sifat Allah, mustahil bagi Allah. Itu wajib tuh fardu ain. Kemudian tentang syariat, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang halal haram, jual beli halal, kemudian riba haram. Ya kan begitu kan? Menikah halal, zina haram, ya. Menjemput rezeki dengan bekerja halal, mencuri haram. Itu jelas itu namanya fikih muamalah. Satu bidang, pasti semua itu pasti satu bidang. Makanya kalau kamu nanti pengen ke S2, ke S3, pengen jadi profesor, harus satu bidang. Kamu misalnya tarbiyah pendidikan agama Islam, S2-nya harus tarbiyah pendidikan agama Islam, S3 juga harus sama. Kenapa? Karena orang itu tidak mungkin menguasai ilmu seluruhnya, nggak mungkin, mustahil. Kecuali mungkin ulama-ulama dulu memang, seperti Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Penguasaan ilmu itu luar biasa, Imam Syafi'i. Tapi memang pasti Allah berikan wa ma utitu minal ilmi ila qalila, hanya sedikit percikan ilmu itu. Fikih saja, pendidikan saja. Ya, makanya alhamdulillah saya konsisten nih. Fikih terus. Ya. Bahkan sudah jadi japung namanya, asisten ahli dalam bidang fikih. Ya, konsentrasinya ke fikih. Tapi karena dosen untuk Qiratul Kutub nggak ada, diperbantukan. Jadi dosen tetapnya di HKI, Hukum Keluarga Islam, tapi di fikih. Karena S1-nya perbandingan mazhab, S2-nya syariah, fikih, S3 juga insya Allah fikih juga. Karena nggak mungkin orang itu menguasai ilmu semua bidang, nggak mungkin, mustahil. Mustahil, sangat mustahil. Seperti almarhum Profesor Zaki Adrajat, hanya psikologi Islamnya, psikologinya hanya Islam aja. Ya seperti itulah. Jadi makanya thalabul ilmi fardhu ilmu, bukan semua ilmu, tapi ada ilmu yang memang wajib dipelajari. Dan ilmunya secara umum. Kalau khusus, nanti penguasaan ilmu itu beda. Sesuai dengan profesi, sesuai dengan maunya kita. Mau dokter, ya ilmu kedokteran. Mau jadi hakim, mau jadi jaksa, mau jadi pengadilan agama, ya di HKI atau di kalau dulu akhwal asasiyah, peradilan agama. Ya, sulit. Nah, begitulah pentingnya pemahaman di sini. Kemudian tadi ada pertanyaan apa tuh? Yang menarik. Sayang tadi nggak ada yang bertanya tentang kasus-kasus aktual sekarang. Ada seorang kiai yang menjinahi santrinya yang di Pati, Jawa Tengah kan. Kemudian seorang syekh, ya, beliau menggiurkan siapa yang kuliah di Mesir, ya, melalui dia gratis akan diterima langsung di Al-Azhar, tapi dikerjain dulu. Disotomi. Kalau sotomi enak kali ya. Digituin kan, itu kejadian nyata kan. Sekarang ini miris. Mungkin saya bilang biadab. Kenapa biadab? Ya harusnya jadi teladan. Seorang kiai agama, guru agama pesantren, seorang syekh harusnya kan bisa meneladani kan. Dia teladan. Ini malah kebalikannya. Kan berarti biadab kan. Lebih daripada mendingan maaf. Saya punya santri, semua tubuhnya tato semua. Masa kelam dia luar biasa. Tapi sekarang, alhamdulillah, dia taubat. Dan itu malah lebih rajin daripada santri yang mahasiswa. Lebih rajin bersih-bersih, lebih rajin ngajinya, lebih rajin ibadahnya, tahajudnya, duhanya. Yang Allah lihat itu akhirnya, bukan awalnya. Makanya pentingnya istiqomah. Istiqomah, gitu ya. Itu harusnya yang, nah kenapa? Nah, ada pertanyaan yang menarik, kenapa kok seorang kiai, seorang saya itu melakukan maksiat? Kenapa maksiat gitu? Saya kalimatnya kenapa maksiat? Kamu jawaban ada? Tahu nggak? Kenapa? Ya nafsu boleh, apa lagi? Penasaran. Nafsu itu penasaran. Apa lagi? Ada nih kan ya? Tipu daya setan. Apalagi cinta dunia,
Hubbu dunia. Yang ketiga, dosa ditumpuk-tumpuk. Terusnya dipelihara perangai atau akhlak buruk, akhlak mazmumah, akhlak buruk. Pertama nafsu, benar nafsu. Al-A'raf 176 sampai Al-A'raf 179 apa? Tausina la rafa'nu biha walakin la tawattabu hawas. Kamis kalb. Allah mengendaki manusia itu tinggi derajat dengan Quran dan Sunnah. Tapi kebanyakan manusia memperutkan nafsunya, mereka itu bagaikan anjing. Al-A'raf 79, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena nafsunya menguasai imannya. Nafsu mau seiman. Nah, bulan Zulhijjah ini saatnya kita harusnya iman musi nafsu. Makanya Al-Fajr, surah Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajri walayalin as, demi waktu fajar dan 10 awal Zulhijjah. Itu tafsir Ibnu Katsir menjelaskan 10 awal Zulhijjah. Ibnu Abbas juga begitu. Ya kan? Bukan 10 awal. Awal apa nih? 10 awal Zulhijjah. Ramadan istimewa, teristimewa di akhir Ramadan, adanya Lailatul Qadar. Zulhijjah istimewa, teristimewanya di awal Zulhijjah. Ya, awal Zulhijjah. Wabil khusus nanti tanggal 9 Zulhijjah. Pokoknya rangkaian ibadah bulan Zulhijjah itu istimewa semua. Makanya disebut oleh Rasulullah ummatul ibadah, menghimpun semua ibadah. Kembali lagi ke sini. Kenapa orang maksiat? Kenapa kiai melakukan itu? Jangan disebut kiainya, jangan disebut ustadznya, gurunya, muridnya, santrinya, mahasiswa-mahasiswinya. Kan ada yang dosen yang ketemu dengan mahasiswinya ternyata ada di kamar sedang selingkuh, bukan selingkuh ya, sedang hubungan di gedor sama istrinya. Di mana tuh kejadian ada kan? Padahal dosen sebuah perguruan tinggi agama Islam. Astagfirullahaladzim. Nah, karena nafsu. Yang kedua karena tipu daya setan. Harus diingat, setan itu godain kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan sehari sekali, tapi setiap detik. Surah Az-Zuhruf 36. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah sedetik, sekilas, selintas, setan menjadi teman dekatnya. Bayangkan tuh, nauzubillah. Jadi siapapun menjadi teman setan. Contoh sederhana. Ini kitab Ta'limut Ta'lim. Kita umpamakan Al-Quran lah. Kalau Al-Quran misalnya sampulnya terbuat dari kulit kambing. Karena kulit kambing bergaul dengan Al-Quran, jadi sampul, dia dimuliain, diciumin, dengan wudhu, ditaruh di atas. Ya kan? Megangnya pun sampai dimuliakan itu. Padahal kulit kambing itu. Tapi ketika kulit kambing bergaul dengan kayu, bergaul dengan tong, jadi beduk, dipukulin. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan malam takbiran nanti nih, malam rebo, habis tuh kulit kambing. Salah gaul, jadi berubah statusnya. Kamu juga begitu. Kalau bergaul dengan ahli tahajud, rajin tahajud. Bergaul dengan ahli narkoba, rokok, ya udah, seneng ngerokok, seneng narkoba. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu terjadi kan? Nah, makanya cari pergaulan yang baik-baik sehingga kita jadi orang baik. Setan godain kita setiap saat tuh. Jadi temannya setan, namanya teman setan. Siapapun dia kalau jadi teman setan, pasti dong perbuatan setan. Zina, mabok, korupsi. Yang korupsi itu kadang-kadang ada gelar profesor, kiai haji bahkan. Nauzubillah min dzalik. Harusnya kan gelar menunjukkan kualitas iman, menunjukkan kualitas akhlak. Tapi ternyata beda kan? Contoh misalnya sampah, kamu udah sekolah dari SD 6 tahun, MI 6 tahun. Kemudian ibtidaiyah, pesantren 6 tahun, sanawiyah, aliyah. Ya, sekarang masih buang sampah pun harus diajarin. Tuh lihat apa? Masih terlambat waktu. Masih nggak disiplin waktu. Kan saya bilang kan dulu, orang yang tidak sukses atau disebut madesu, masa depan suram. Cirinya ada 4. Kutil, kudis, kurap. Penyebabnya 1, kuman. Ini penyebabnya orang madesu, masa depan suram. Pertama apa? Kurang teliti. Yang kedua, kurang disiplin. Yang ketiga, kurang rapi. Yang ketiga, nah ini penyebab apa?
Kuman, kurang iman. Nah saya tanya, yang tadi yang laki-laki sholat subuhnya di masjid, siapa? Ayo, yang tadi subuhnya di masjid. Satu. Nggak ada, cuma seorang doang. Dua orang. Subuhnya di masjid. Alhamdulillah, ta'adus binikmah. Saya dari bujangan sampai sekarang 5 waktu selalu di masjid atau di musola. Selalu itu. Kalau nggak percaya, tanya istri saya, tanya orang tua saya. Orang tua udah meninggal istri saya. 5 waktu selalu di masjid. Walaupun keadaan saya ini bengkak kemarin tuh, tetap kalau nggak masjid musola, nggak mau di rumah. 5 waktu. Coba deh itu kau dawamkan, disiplin. Pasti nanti jadi orang disiplin. Disiplin waktu. Ya, makanya saya mohon maaf kalau saya telat. Tadi saya sebenarnya jam 8 kurang 10 menit udah sampai. Cuma karena aduh perut dan juga sakit kaki kamar mandi tadi. Akhirnya agak terlambat 5 menit ya. Ya 5 menit ya. 5 menit terlambat, 5 menit lah terlambat. Minta maaf saya terlambat 5 menit. Kamu terlambat berapa menit? Ya karena nggak disiplin. 5 waktu kamu di mana? Saya datang belum ada. Bener tuh sekarang baru sampai. Tadi ke kamar mandi, Pak. Oh iya. Kamar mandinya pintunya satu, kamar mandi itu. Oh gitu. Iya. Jadi usahakan yang laki-laki 5 waktu di masjid. Jadi orang disiplin nanti. Tuh. Kemudian yang ketiga, cinta dunia. Kenapa orang maksiat? Kenapa orang korupsi? Walaupun dia profesor kiai, karena merasa hidupnya selama-lamanya. Padahal, ya Allah, nih bayangkan, sekarang tahun berapa nih? 2026. Nanti tahun 2026. Kira-kira kamu ada di sini nggak? Kira-kira 2126. Ya, 2126 yang di sini siapa? Anak kamu, cucu kamu, cicit kamu bisa. Kalau masih ada di dunia 2126 berarti umur kamu berapa? Nah, 100 tahun lebih kan? Nah, pernah nggak berkaca seperti itu? Kita itu pasti mati. Pasti itu. Makanya ada sebuah kalimat yang luar biasa dari almarhum Ustaz Arifin. Hidup bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk mati. Hidup untuk maha hidup. Jangan takut mati, jangan cari mati, tapi rindukan mati. Karena mati satu-satu pintu berjumpa dengan yang maha hidup. Kalimat itu luar biasa ya. Masya Allah. Nah, yang ketiga dosa. Dosa ditumpuk-tumpuk. Akhirnya titik hitam di dada terus menerus makin lama makin banyak. Lama-lama menumpuk, lama-lama. Iya itu. Awalnya sih kenalan, awalnya pegangan, awalnya pelukan, awalnya ciuman, awalnya ya terus menerus. Ya. Itulah yang terjadi kan. Setan godain tuh memang step by step. Ya, 2 orang laki-laki perempuan, yang ketiganya, ya udah tahu itulah kan. Hadisnya jelas. Makanya siapapun imannya kuat, laki-laki perempuan, tetap ketiganya, iya pasti ini. Ya, itu pasti itu, susah lah. Ya, nah makanya jangan ditumpuk-tumpuk dosa. Rasulullah SAW dijamin dosa diampuni setiap hari. Taubatnya berapa kali? 70 kali bahkan 100 kali itu Rasulullah. Nah, yang terakhir dipelihara akhlak yang buruk. Ini apa dipelihara buruk? Misalnya nanti dulu, entar dulu sholatnya masih tanggung nih. Ya kerjaan nanti dulu nih. Ya tanggung nih, tanggung lah itu akhirnya dipelihara, akhirnya kebiasaan. Ya karena itu, yuk kita merubah diri supaya nanti kamu jadi guru.